Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Keluarga Kudus Nazaret, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga kudus di Nazaret adalah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf. Keluarga ini menjadi contoh yang harus menjadi inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani sampai kapanpun. Kalau kita perhatikan perikop Injil yang diwartakan oleh gereja pada hari ini, kita melihat tanggung jawab yang besar dari seorang bapa yang bekerja dalam diam, tanpa suara, namun penuh pengabdian, ketaatan, dan kesetiaan. Seorang pria yang tidak bertanya, mengapa? Untuk apa? Mungkinkah? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu ada padaku dan padamu, bukan? Tidak demikian dengan Yusuf. Dia adalah pria suci dan siap melaksanakan kehendak Allah. Tugasnya melindungi Yesus dan ibunya Maria. Tuhan berkata, "Engkau harus pergi ke Mesir." Yusuf melakukannya. "Engkau harus kembali ke Galilea." Dia tidak berusaha menawar. "Tinggallah di Nazaret." Tidak ada bantahan. Yusuf adalah sosok yang taat pada perintah Allah. Untuk apa? Ia melakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Allah dan mewujudkan rencana besar Allah untuk menyelamatkan umatnya Israel melalui putranya Yesus. Saudara-saudari terkasih, sebagai keluarga Kristiani, hari ini menjadi hari yang sangat istimewa bagi keluarga kita masing-masing. Kita merayakan hari jadi keluarga kita yang masih sempurna sampai hari ini. Kesempurnaan keluarga Kristiani adalah memelihara dan menaati janji perkawinan yang sudah kita ucapkan pada hari pernikahan kita masing-masing. Setia sampai maut memisahkan, seperti Allah setia kepada kita dan menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita. Ketika gereja merayakan pesta keluarga kudus pada hari ini, kita diperkenalkan atau lebih tepat diingatkan kembali tentang kekudusan keluarga di Nazaret. Kekudusan keluarga di Nazaret itu ditemukan dalam diri Yesus. Maria taat kepada Allah karena harus menjadi bunda Yesus. Yusuf taat untuk menjadi bapa pemelihara Yesus, juga karena Yesus. Yesus menjadi pusat perhatian baik dari Bapak Yusuf maupun dari Ibu Maria. Kehadiran Yesus bukan hanya melengkapi keluarga ini, tetapi lebih daripada itu. Yesus telah menyucikan dan menguduskan keluarga di Nazaret. Saudara-saudari terkasih,
Mengapa keluarga kudus di Nazaret harus menjadi teladan dan inspirasi bagi keluarga-keluarga Kristiani dewasa ini? Karena setiap keluarga dibangun dari budaya dan nalar yang beragam, kebiasaan yang terkadang tidak bersesuaian, tetapi cobaan dan tantangan itu harus disikapi dengan kata kunci yang sama: percaya pada rencana Tuhan, setia pada kehendak Tuhan, dan memegang janji perkawinan. Bunda Maria bukan tanpa kebingungan sebelum berkata ya kepada kehendak Allah untuk menerima dijadikan Bunda Yesus. Yusuf bukan tanpa stres menerima Maria yang diketahui hamil sebelum menikah, tetapi ia memilih untuk mengikuti alur dan jalan Tuhan untuk menjadikan dia Bapak pengasuh bagi putranya Yesus. Yesus sendiri pernah merasakan ketakutan sebagai manusia sebelum dia harus menghadapi salib penderitaan. Tetapi dia dengan penuh kepasrahan berkata, "Ya Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah kesetiaan Maria, Yusuf, dan Yesus telah memuliakan Allah? Keluarga kudus di Nazaret telah menjadi pusat perhatian orang-orang Kristen dari masa ke masa karena percaya pada Tuhan. Baik Maria maupun Yusuf dan terlebih-lebih Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita sebagai individu maupun keluarga. Mereka itu orang-orang yang berserah pada kehendak Tuhan. Keluarga Nazaret adalah keluarga yang setia kepada kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, yang terpenting untuk diperhatikan, dan jangan sampai hal itu luput dari perhatian kita yang sedang mendengarkan renungan pada saat ini. Perhatikan bahwa di tengah keluarga Nazaret ini hadir Allah sendiri. Dia adalah Yesus. Kehadiran Yesus itu menjadi pusat kehidupan beriman dan kesalehan baik Maria maupun Yusuf. Yesuslah yang menjadi alasan bagi mereka untuk selalu setia sebagai suami istri. Yesuslah yang membuat Yusuf berjuang dengan segenap tenaga dan pikiran untuk menyelamatkan Yesus dan ibunya. Mereka berdua tidak rela kehilangan Yesus ketika akhirnya menemukannya sedang bercakap-cakap dengan orang-orang pintar di dalam bait Allah. Mereka tetap mencoba memahami Yesus meskipun tidak mengerti apa yang dikatakannya. "Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku?" Maria menyimpan perkataan itu dalam hatinya. Apapun yang dikatakan oleh Yesus direnungkan oleh Yusuf dan Maria. Mereka tetap mau Yesus bebas menjadi Allah dalam hidup mereka, sekalipun dia juga adalah anak mereka. Keluarga Kristiani dididik untuk taat pada kehendak Allah, tetapi juga harus setia mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Apakah aku sudah menghadirkan Yesus dan firman-Nya
dalam keluargaku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah keluarga-keluarga Kristen dan semoga mereka memperoleh inspirasi untuk menjadi keluarga yang kudus dan taat pada kehendak-Mu juga. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.